Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, hari ini Jumat tanggal 17 bulan Desember, kita masih mempunyai waktu 14 hari, yakni 2 pekan, untuk menyelesaikan bulan Desember tahun 2021 ini. Saudara-saudara, bagaimana telah kita canangkan bahwa 3 putaran pembangunan Az-Zaitun diselesaikan di tahun ini, tahun 2022. Dan 4 putaran ke depan akan dimulai Januari tahun 2022. Saudara-saudara, untuk memberikan tanda bahwa gelombang pertama itu diawali dari, katakan saja, tahun 2000, maka tahun 2021 itu harus ada tanda bahwa ini gelombang pertama. Untuk memberikan tanda, seluruh yang kita buat, yang kita lakukan di gelombang pertama ini, yakni 3 putaran, ini harus tercatat dengan baik. 2 pekan ini kerahkan tenaga kita untuk menyempurnakan catatan-catatan. Yang utama adalah aset dari 0 tahun sampai dengan penghujung tahun 2021. Katakanlah kita tutup saja aset berupa tanah itu mulai tanggal 17 ini untuk putaran atau gelombang pertama. Andainya nanti di penghujung bulan ini ada pembelian atau penambahan, itu kita masukkan ke gelombang kedua. Satu contoh, dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan di penghujung bulan ini, kita akan menambah kurang lebih 600 berapa? 600 berapa? Penambahan 880 hektar lagi. Ini dalam penyelesaian, mungkin tanggal 20 besok kita akan rundingkan bagaimana perjanjian dibuat dengan detail, kemudian kapan BP itu diberikan. Andainya terjadi di bulan ini juga, itu nanti kita masukkan di perbelanjaan atau pembebasan lahan untuk tahun 2022. Artinya putaran gelombang kedua pembangunan Az-Zaitun. Itu contoh. Artinya kita tutup sekarang dan kita catat untuk hal aset lahan dan bangunan. Kita sudah punya catatan yang detail, tinggal merinci mana tahun pertama, mana tahun kedua, sampai mana tahun ke-21. Itu tentang aset. Kalau kita memiliki lahan tahun berapa, katakan tahun 0,
sebelum masuk pembangunan gelombang pertama, itu berapa jumlahnya, kemudian keterangannya, surat-suratnya seperti apa. Andainya masih ada yang belum bersertifikat SHM, itu nanti di tahun 22 kita selesaikan. Kemudian selanjutnya sampai ujung tahun ini, katakan aset lahan itu berapa dan suratnya seperti apa. Kemudian lahan yang ada bangunannya itu berapa, dalam bentuk bangunan apa. Katakan umpamanya bangunan Masjid Al-Hayat atau bangunan Al-Islah. Terus sampai kepada yang lain-lain. Katakan umpamanya di dalam lokasi itu ada satu bangunan, katakan gubuk atau saung, tapi saung itu fungsional, maka itu masukkan dalam keterangan ini adalah saung apa, fungsinya apa. Karena apa? Karena kita memiliki katakan kekayaan di lokasi X, di situ ada rumah untuk menyimpan mesin pompa air, dan ada bangunan penyimpanan air, toren penyimpanan air, itu pun merupakan aset dan itu harus ada keterangannya. Katakanlah umpamanya aset lahan kita yang ada bangunannya, yang bukan seperti yang kita punya di kampus ini, umpamanya di Eretan atau di mana itu, di sebelah timur Eretan itu apa? Di pinggir jalan di Losarang. Di Losarang kita masuk ke kiri sana, kita punya aset lahan dan ada bangunan juga. Bangunan apa? Umpamanya bangunan listrik. Gardu listrik. Untuk apa itu fungsinya? Untuk memberikan penerangan di lingkaran bangunan tambak. Nah, yang berbentuk bangunan seperti itu diterangkan. Sehingga nanti aset kita akan berbunyi, tempat ini ada bangunan kecil, ada ini, ada itu. Kasih keterangan itu. Saudara-saudara, ini penting supaya dalam menginjak gelombang kedua, data-data ini sudah fix semua. Artinya kekayaan Ma'had itu benar-benar real, ada bukti suratnya dan ada bukti selain surat. Ini sekalipun sudah kita adakan apresial kemarin, nah itu yang membantu kita. Nanti yang lain-lain yang belum terdata dengan bagus, maka kita buat pendataan yang lebih detail. Sehingga tatkala kita memasuki pembangunan gelombang kedua, itu benar-benar kita tahu dari nolnya. Gelombang kedua itu nolnya seperti apa. Contoh umpamanya, nol gelombang kedua membangun kapal. Nol gelombang kedua membebaskan lahan-lahan yang diperlukan untuk pelabuhan dan lain-lain. Itu dimulai dari situ, sehingga pada periode yang sama, katakan 3 periode pembangunan gelombang kedua, kita punya 4 periode, itu 3 yang sama. Ini kemampuan kita sampai di mana? Apakah ada penambahan atau datar saja? Nah, itu untuk mengukur bahwa kekuatan daripada kemandirian kita dalam menjalankan pendidikan bisa kita ukur.
dan pengembangan yang lain-lain. Itu sisi aset. Kemudian sisi pembangunan SDM itu juga harus didata dalam bentuk kita bukukan. Kalau data yang masih ada di file-file komputer dan sebagainya, itu diangkat menjadi satu buku. Apa penerimaan pertama, berapa kedua, ketiga, keempat, lulusan-lulusan atau output daripada pendidikan menengah dan dasar dan menengah seperti apa. Dan dulu kita punya program P3T itu juga seperti apa. Dan sekarang ada program pertanian terpadu dalam bentuk paguyuban petani penyangga ketahanan pangan Indonesia. Itu juga harus dibukukan seperti apa perkembangannya. Itu sebuah catatan. Jadi kita bisa membaca bagaimana guru di tahun pertama, guru tahun kedua, dan sampai guru tahun 21. Kemudian murid tahun pertama sampai tahun 21. Kemudian alumni tahun pertama sampai tahun ke-21, angkatan sekian sampai angkatan sekian. Kemudian memulai membuka pendidikan One Pipe Education System dari kelas 0 atau kelas 1 sampai kelas 12, kemudian pembukaan universitas, kemudian pembukaan anak usia dini, dan juga termasuk kelas dewasa. Semua dibukukan dalam satu buku, sehingga rujukan-rujukan nanti tidak susah. Walaupun kalau kita klik di komputer kita mampu, tapi andaikan kita bukukan dalam bentuk buku, itu sangat menolong. Dan nanti bisa kita copy sebanyak-banyaknya siapa yang memerlukan data tersebut. Saudara-saudara, ini penting karena perjalanan pengadministrasian adalah kunci daripada kita memiliki sesuatu. Jangan pernah terjadi bahwa contoh pembangunan besar Indonesia, bagaimana dulu Bung Karno mempunyai program pembangunan, katakanlah dulu membangun Ganevo itu Senayan segitu luasnya, masuk sampai lingkungan Senayan, DPR, MPR, itu semua dulu adalah negara, milik negara. Tapi belakangan tatkala kita mendengar batas-batasnya milik negara itu, judulnya judul swasta. Ini jangan sampai terjadi. Sekalipun kita paham bahwa di antara kita tidak ada yang akan mengklaim milik Az-Zaitun diambil milik sendiri. Itu tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena Syekh tidak memberikan lowongan sedikit pun untuk itu terjadi. Dari sejak dini tidak mungkin terjadi. Karena apa? Saya tidak memberi lowongan sekecil apapun untuk individu-individu mengatasnamakan sesuatu yang kemudian dihak miliki. Ini dari sistem pembebasan dan lain sebagainya. Adapun tatkala saya meminjam nama, itu ada tanda-tanda dan ada bukti-bukti. Nah, maka semua yang diapresial kemarin itulah kekayaan Az-Zaitun yang tidak mungkin diserobot oleh siapapun. Apatah lagi itu semua nanti kita data dengan seteliti mungkin, kemudian kita notarialkan
Jadi semua yang kita bukukan itu disahkan oleh lembaga notaris memberikan pengesahan. Jadi aman. Saudara-saudara sekalian, ini harus ditempuh karena zaman kita ini sudah zaman super modern. Tidak boleh ada, oh nanti dulu lupa datanya. Tidak boleh ada. Kalau dahulu Bung Karno menggebu-gebu, tapi datanya nggak ada, wajar dulu. Termasuk Pak Harto juga mungkin ada tempat-tempat yang dibangun kemudian diaku oleh orang per orang atau swasta dan lain sebagainya. Kita jangan pernah terjadi itu. Kita adalah hidup di zaman super modern, tidak ada yang terjadi seperti itu. Dan data ini harus dibangun sekuat-kuatnya. Untuk menyusun dalam tempo 2 pekan, bukan satu waktu yang pendek, panjang. Mengapa? Karena tinggal mengumpulkan. Data sudah ada semua, tinggal memberikan title apa. Ini titlenya ini titlenya ini titlenya ini. Title besarnya adalah hasil pembangunan Az-Zaitun. Katakanlah sekarang dibesarkan menjadi lembaga kesejahteraan masjid dari tahun 99 atau tahun 2000 sampai dengan tahun 2001. Itu title besarnya. Subtitlenya nanti A, B, C, D, E, F. Nah, untuk ini harus dibentuk tim supaya bisa berjalan dengan baik. Dan tim ini tim kerja, bukan tim cerita. Kita tidak ingin tim cerita, tapi tim kerja yang diberikan satu target. Hari ini apa yang dibuat, hari kedua apa yang dibuat, hari ketiga apa yang dibuat. Nah, mulai hari ini. Nah, semuanya ini tentunya ada koordinatornya. Koordinator pembangunan tentunya tim pembangunan Pak Syukur secara individu. Kemudian koordinator pembebasan lahan itu adalah Saudara Abdul Halim, nanti didukung oleh bagian yang terjun ke bawah Saudara Anas Suhadi, kemudian yang tidak kalah penting yaitu ukur, yaitu Saudara Zainuri dan Syahudi. Itu punya tim nanti bisa menunjuk siapa, kemudian Zainuri punya tim nanti bisa menunjuk siapa. Saudara-saudara, ini semua disatukan. Jadi bagian pertanahan, bagian pembangunan, bagian pendidikan, majelis guru. Majelis guru tentunya koordinatornya adalah Ustadz Purnomo. Kemudian nanti mengajukan siapa yang dijadikan staf daripada majelis guru. Apa tugas majelis guru? Tugas majelis guru adalah merekam semua jalan pendidikan dari 0 sampai dengan tahun 21 bulan Desember akhir. Intinya seperti yang tadi. Kemudian nanti perguruan tingginya bisa digabung dengan majelis guru, karena perguruan tinggi relatif tidak terlalu pelik. Nah, itu nanti masuk di dalamnya, yaitu Ustadz Nurholis dan Ustadz itu dari Minang, Alfi Satria. Jadi majelis guru, kemudian Ustadz Nurholis, Ustadz Alfi Satria. Nah, kemudian dari kelas dewasa adalah Ustadz Ali Aminullah. Coba rangkum semua itu, dan ketuanya ini Syekh. Jadi
saya tidak menunjuk ketua kepada tim tadi, saya ketuanya. Bab apa? Ini perkara penting. Kalau diketuai oleh umpamanya Abdul Halim, wah itu cuma ini ya. Ketuanya Syekh. Kemudian pembantu umumnya tentunya koordinator wali santri. Semua dimasukkan bila diperlukan. Kerja 14 hari dikurangi 3 hari. Jadi 11 hari saja kerja. Belum lagi nanti kita berbicara tentang yang gelombang kedua. Gelombang kedua itu kita bahas di 31, 30, 29. 29, 30, 31. Dan ini tidak memakan waktu lama. Karena arena yang akan kita garap jelas dan pengalaman masa lalu jelas. Kemudian sensitivitas kita juga jelas. Maka pengalaman masa lalu dipadukan dengan kemauan semangat kita dan sensitivitas kita, maka itu akan menjadi satu pengetahuan untuk menyusun 28 tahun ke depan atau 4 putaran pembangunan Az-Zaitun gelombang kedua. Ini saja yang perlu disampaikan. Mulai hari ini kerja. Minimal semua tim nama-nama yang diperlukan untuk tim masing-masing tadi, untuk bagian masing-masing tadi sudah terkumpul dan tersusun. Kalau ketuanya nggak tahu juga nggak apa-apa, nah, asal dikasih catatannya saja. Jadi ketua dalam hal ini tidak ikut campur, tapi mencampuri. Apa makna tidak ikut campur dan tapi mencampuri? Tidak ikut campur dalam menyusun, mencari ini itu, mencampuri kalau tidak pas ini dicoret, ini ditambah, itu mencampuri namanya. Ini pesan. Kemudian yang kedua, ini hal kecil, tapi penting kalau kita lakukan. Saudara-saudara, satu karunia besar. 21 tahun yang lalu, saya mencari bibit kayu yang kita tanam di sini. Itu dari ujung Jawa Barat, ketika itu masih Banten, masuk Jawa Barat, sampai ujung Jawa Timur, Banyuwangi. Bahkan sampai ke Lampung, untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang mau ditanam di kampus. Sekarang itu tumbuh sendiri, nyamplung. Itu nggak usah kita masuk ke Gresik Utara sana, yaitu Pulau Bawean. Kita dulu nyari nyamplung ke Bawen. Bawen itu Bawean. Kemudian nyari Trembesi, nggak usah ke Jawa Timur. Kemudian nyari eboni, nggak usah ke Sulawesi. Semua sekarang tumbuh. Nah coba tauke atau kecambah daripada tanaman yang ada ini, mari kita kumpulkan. Yang ada ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali 24, 240. Coba setiap berjalan menemukan ada tanaman apa yang tumbuh, biji apa yang tumbuh, ambil, masukkan polybag, kasih tanah. Nanti dibeli. Memang kalau satu cuma Rp1.000, tapi kalau bisa ngumpulkan 100 ribu. Bisa ngumpulkan 1.000, 1 juta. Dibeli semua. Nah nanti siapa yang mendapatkan terbanyak, dia
akan mendapatkan hadiah kelipatan harga. Nah, coba ingin tahu, ini visi pembangunan Lumbang kedua ini yang sudah tidak jauh-jauh mencari, bisa apa tidak menandingi Syekh tatkala pertama kali membangun dan ingin ada pohon di kampus ini dari ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat, ujung Jawa Barat Selatan sampai ujung Jawa Barat Utara, Lampung dan sebagainya dikejar. Nah sekarang ada di dalam, ingin tahu bagaimana dedikasi kita, ada dedikasi apa tidak, atau nanti bertanding dengan saya ngumpulkan berapa, saudara-saudara ngumpulkan berapa. Ini bukan tantangan tapi ajakan. Cara keliling kemana saja, di situ ada petet. Petet itu cambah, cambah itu anak daripada tanaman. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Dua permohonan salat gaib dan satu permohonan doa. Untuk Haji Nyimas Fauziah binti Kiai Haji Abdul Somad. Dua, Fatah Hidayah bin Udin. Dan permohonan doa untuk Abdul Rahim bin Tusan. Ayahanda daripada Rahmaniyah Sayyidah Alumni Angkatan 40. Alhamdulillah Rabbil Alamin.